الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Yang tiang hormati dan muliakan Ustadzuna Al-Karim Al-Ustadz Muhammad Rifai, semoga beliau diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu pimpinan madrasah yang ada di pondok pesantren Niki yang tiang hormati, adik-adik, para asatiz, ustazat, rahimani wa iyyakumullah. Pertama kali dewek matur agung tampiasih dan terima kasih atas diperkenankannya dewek pribadi untuk ngiring Plunggo Sami di tempat yang bagi tiang pribadi luar biasa mulia dan insya Allah luar biasa barokah. Apapun nama judul yang diberikan, judul pertemuan niki bagi tiang pribadi tidak lebih sekedar sebagai tiang datang untuk bersilaturahmi, mengikuti harapan maupun barangkali undangan lah, barangkali ajakan dari Ustadzuna Al-Karim untuk kita sama-sama pada hari ini ngiring beliau bersilaturahmi dan bisa juga bersilatul fikri, barangkali menyambung hubungan pemikiran terkait dengan bagaimana tata cara tiang Plunggo di dalam mengemban tugas mulia dan suci yang namanya mengabdi. Para asatiz, ustazat yang tiang hormati, bagi kita sebagai murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pengabdian niki merupakan sebuah kemuliaan. Termasuk manakala ada panggilan untuk mengabdi, niki merupakan panggilan yang luar biasa mulia. Kalau orang Muslim secara umum, azan merupakan panggilan suci untuk memanggil kita semua untuk menghadap kepada Yang Esa. Panggilan untuk mengabdi di bina maranika, taubahnya seperti itu pula. Panggilan yang luar biasa mulia dan suci dan harus kita bangga. Terlepas resiko apa yang harus kita hadapi di belakang hari setelah kita mengemban tugas yang mulia dan suci yang namanya mengabdi itu urusan nomor 19. Kita anggap dia sebagai taubahnya seperti obat kurap saja, artinya tidak terlalu dipikirkan. Dan tentunya harus kita yakini apapun keputusan yang akan kita ambil, risiko itu pasti ada, konsekuensinya pasti ada. Dan satu hal yang perlu kita catat, bahwa yang namanya mengabdi ini bukan hal yang remeh-temeh, memerlukan pengorbanan fisik, psikis, kejiwaan, materi barangkali. Malah kalau kita dengar bagaimana spirit semangat perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dan pernah saya dengar dari Al-Maghfurullah Batang Guru Abdul Bardi dulu di waktu mengaji di depan beliau di Jorong Pancor itu, beliau menceritakan bagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh di pernyataan beliau menyatakan dan sering kita dengarkan, hanya mati yang tidak pernah saya alami. Itu dari beliau sendiri kita dengar.
Nah, kata-kata semacam ini tentunya akan menjadi spirit perjuangan bagi kita, bahwa apapun yang terjadi dalam sebuah di kancah perjuangan pengabdian itu harus kita siap terima. Dan tidak ada namanya pengabdian itu kalau tidak ada hal-hal yang mengganggu ketenangan pikiran dan sebagainya. Malahan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama itu justru kita tantang itu, sebagaimana yang selalu kita dengungkan kan, ishtaddi azmatu tampariji, kan kita tantang musibah itu. Wahai kesulitan, kesusahan, masalah, ishtaddi, terus saja, bersangatan saja engkau, terus menerus saja engkau membuat kesusahan pada diriku, kan gitu. Namun suatu saat nanti pasti engkau juga akan sirna. Makanya seorang pengabdi, seorang pejuang, manakala dia itu akan berkeluh kesah dengan apa yang dia alami, oh berarti doanya itu salah dia baca, tidak cocok dia baca qasidah tersebut, ya, istadi tersebut, karena bertolak belakang dengan kesehariannya dia. Makanya setiap aral melintang itu hal yang biasa, dan dia yakin tidak ada hal yang berat yang kira di tempat ini, insyaallah, ya. Kemudian barangkali karena niki waktu dan supaya apa yang kita lakoni terkait dengan tugas pengabdian kita kepada pimpinan kita, khususnya Al-Mabullah Maulana Syekh Umuna dan Maulana Syekh Athani sendiri, supaya apa yang kita lakukan itu tepat sasaran, dan kita tentunya yang termasuk orang yang tidak mau berjuang konyol, berjuang yang tanpa hasil, dan yang yakin kita semua itu sepakat, termasuk juga di dalam mengajar. Sering barangkali kita dengar guru-guru kita maupun orang-orang cerdik pandai mengatakan yang wajib itu adalah nuntut, yang mengajar adalah yang wajib adalah mengajar. Kalau mutu kita barangkali sebagai guru, sebagai murid yang wajib adalah nuntut. Masalah bisa kita waktu kita belajar itu urusan belakang, atau bisa anak orang itu urusan belakang, karena prinsip misalnya mengajar adalah sebuah kewajiban. Jauh-jauh yang sendiri mengatakan mohon maaf yang tidak begitu memakai kaidah seperti ini. Kenapa? Karena tadi dia yang bilang jangan sampai kita itu berjuang mengajar itu tidak punya hasil, itu suatu kerugian. Artinya apa? Manakala orang misalnya berprinsip yang wajib itu adalah nuntut, yang wajib itu mengajar, berarti dia itu tidak pernah memikirkan hasil. Ya oke lah, kalau ada yang berpendapat demikian kita hormati, kita hargai. Tapi boleh pula kita itu bertolak belakang, tidak mengikuti itu. Kenapa? Ada target yang lebih dari itu yang harus kita capai. Makanya tiang tadi bilang kita termasuk pejuang yang jangan sampai konyol, hanya sekedar menuntaskan sebuah kewajiban tanpa ada hasil di belakangnya. Kita tidak mau. Artinya kita ingin lebih begitu. Apa yang lebih itu? Ya, ini harus ada kata bisa. Itu yang harus kita capai. Dalam setiap perjuangan, dalam setiap ajaran ilmu yang kita berikan kepada santri, jangan sampai hanya sekedar kita menuntaskan materi. Masalah bisa anak itu nomor 16 tadi. Alangkah baiknya tujuan utama kita di samping kita menuntaskan kewajiban kita untuk membina mengajar, juga ada target, yakni anak orang pun harus bisa. Mereka juga menuntut ilmu, kita bawa ke arah konsep tadi itu. Jangan hanya sekedar mereka menuntaskan kewajibannya, tetapi juga harus ada lebih, yaitu mereka pun bisa. Berarti kita sebagai di depan dengan mereka yang berada di belakang, atau kita yang guru, mereka menjadi santri, konsep kita itu sama. Di samping menuntaskan kewajiban, juga harus punya konsep, harus bisa. Kita bisa membuat mereka bisa, mereka pun harus bisa kita buat menjadi bisa. Itu konsep tadi. Nah, manakala konsep-konsep semacam ini kita punya di dalam kita mengemban tugas sebagai pengabdi, pengasuh, maka harus kita memikirkan bagaimana kata bisa itu bisa kita dapatkan. Bagaimana kata bisa itu bisa mereka raih.